ketika bayinya lahir, otomatis kan perut juga akan kempes ya. Artinya si rahim ini yang tadinya membesar ya, ketika si janinnya keluar, bayinya keluar, itu si rahim itu atau uterus itu akan kembali ke tempatnya. Ya. Nah, proses pengembalian uterus ke tempatnya itu bertahap. Bertahap artinya tidak langsung ke tempat semula, tidak langsung 50 gram. Kan sebelum hamil kan seperti apa? Buah pil, ya, beratnya cuma 50 gram, kecil banget kan. Ketika ada janin berkembang, ya, tumbuh berkembang sampai usia 9 bulan, ya, sampai besar. Ketika dia lahir, dia turun lagi si uterusnya. Nah, proses pengembalian uterus ke tempat semula itu tidak langsung bayinya keluar langsung 50 gram lagi ke tempatnya, tidak, ya, tapi ada tahapannya, gitu, ya. Nah, proses pengembalian uterus ini namanya apa? Proses pengembalian uterus ke tempat semula namanya apa? Hah? Ada seminarnya Pak? Ada kelompoknya? Ini ya, namanya involusio uteri, ya, jadi pengembalian uterus ke tempatnya ya secara bertahap, ya. Biasanya kalau baru beberapa jam setelah melahirkan, itu uterusnya ada di mana posisinya? Ada di mana? Sejajar dengan ini namanya apa nih? Pusat. Ya. Biasanya sejajar dengan pusat. Jadi si janinnya udah keluar nih. Nah, ini kan mau turun nih ke tempatnya. Jadi kan berproses. Jadi harus sejajar dengan pusat. Kalau baru beberapa jam. Dan penurunannya itu satu hari itu kurang lebih 1 senti, 1 jari. Makanya kalau masih beberapa jam masih di sini sejajar dengan pusat. Tapi kalau misalkan sudah hari pertama itu dia turun 1 jari. Nah, biasanya teraba di sini nih, ya. Di sininya nih kayak ada batu, ya. Kayak ada benjolan, kayak ada massa, ya. Itu uterus. Keras nggak Bu? Harus keras. Harus keras. Walaupun si janinnya sudah keluar, tapi kontraksi uterus harus tetap ada. Ya. Jadi proses pengembaliannya itu harus dengan kontraksi yang kuat. Kalau misalnya kontraksinya lemah, ini resiko terjadi perdarahan. Seperti itu. Ya. Jadi harus keras. Makanya nanti kalau misalnya kalian praktek di maternitas nih, di ruang nifas, ya, pada saat misalkan kalian mau pemeriksaan fisik atau misalkan kalian mau cek tanda-tanda vital misalkan, ya, kalian harus nyoba, bukan harus nyoba, maksudnya harus membuktikan bahwa benar tidak uterus itu setelah keluar janinnya dia nggak langsung tidak teraba, pasti ada terabanya dulu di sini, ya. Nah, bisa misalkan Bu lahirnya normal ya, ya nanti diraba aja, dicek dulu ya Bu perutnya, itu aja, ini aja diraba aja menggunakan jari, ya, biasanya di pusat dipegang. Kalau misalnya 1 jari ada celah di sini, ini teraba di sininya kayak benjolan, ya, itu rahimnya. Bisa ke ibu, tangan ibu mana? Ibu raba di sini, raba di sini. Nah, ibu teraba ada benjolan di sini, ya, teraba. Itu rahim itu uterus itu yang sekarang sedang berkontraksi, ya, untuk dia kembali ke tempatnya. Seperti itu. Proses pengembalian ini atau involusio uteri ini tergantung dari kondisi ibu, ya.
Jadi masing-masing ibu itu akan berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya, biasanya kalau misalnya si ibunya mobilisasinya bagus atau ditambah lagi dengan dia menggerakkan melakukan senam nifas, kan senam nifas bisa di tempat tidur kan, seperti itu. Nah ini biasanya lebih cepat. Ada yang baru 1 hari tapi penurunannya sudah 2 cm, sudah 2 jari. Ada. Seperti itu. Ya, jadi berbeda-beda setiap ibu. Tapi normalnya 1 hari itu 1 cm. Kalaupun itu lebih cepat ya berarti memang bagus, ibunya mobilisasinya bagus, gitu kan. Misalkan dia aktif melakukan senam nifas sendiri bagus. Seperti itu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk tinggi fundus uteri pada ibu postpartum? Ya, jadi harus keras karena memang kontraksi, harus berkontraksi. Terus selain TFU apa aja yang di abdomen? Posisi kepala, kontraksi uterus. Nah, kalau posisi biasanya kalau misalkan posisi uterus itu kan ada yang di tengah, di sini ya, ada yang di kiri atau kanan. Ya, nanti kalau kalian teraba itu bisa teraba, ini lebih condongnya kemana? Bisa di tengah, bisa juga di kiri atau di kanan, di medialis atau lateralis, kiri dan kanan. Ya, pasti ada salah satu condongnya kemana, dan itu normal. Ya. Kalau kontraksi kan memang tadi keras atau tidak, kalau keras berarti kontraksinya bagus. Menyala, itu yang keras. Iya, keras tadi. Berarti untuk di sini TFU-nya itu dari pusar ya, Bu? Dari pusar. Pokoknya beberapa jam, 5-6 jam setelah postpartum itu sejajar dengan pusar. Pasti teraba kerasnya di sini. Teraba, mulai kerasnya di sini. Jadi di atas kosong, nah ini keras di sini. Ini harus dicoba. Nanti kita ada praktek PBL maternitas. Ya, kalau misalkan pada saat ke pasien kalian tidak menggunakan kesempatan itu, ya rugi kan. Minimal kalian memastikan benar tidak bahwa introlusio uteri itu memang bertahap gitu. Ya. Makanya pada saat TTP ditanya itu postpartum hari keberapa, atau misalkan itu melahirkannya kapan gitu kan. Berarti kan kita bisa menilai kan ini berarti hari kedua, ini berarti hari ketiga. Nanti baca-baca lagi lah proses introlusio uteri. Terus apa lagi? Dan yang di abdomen udah? Nah, kandung kemih biasa ya, kalau misalkan penuh ya berarti teraba keras ya kan, kandung kemihnya gitu. Terus kalau misalkan si ibunya sesar, gimana? Kalau sesar, kita kebayang Bu. Kalau sesar itu pasti lukanya kan begini, ya kan di sini. Iya, gitu. Bawah, pusat di atas simfisis, di sini ya, di sini kan. Gak masalah. Jadi kalau misalkan pada ibu post SC itu yang membedakan hanya kondisi lukanya saja, gitu. Ya. Posisi uterus itu sudah tetap sama, Tetap sama. Ya. Hanya dia ada luka memang di sini. Tinggal kita lihat aja kondisinya. Kalau luka post op itu kan biasanya hari kedua ya baru diganti perban, kan? Kalau misalkan pas diganti perban lukanya bagus ya berarti memang kondisinya baik gitu, artinya nutrisi juga terpenuhi, mobilisasinya bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan lukanya misalkan ada nanahnya gitu ya, jelek lah gitu ya, ada darahnya, nanahnya. Nah ini kita perlu kita evaluasi kenapa gitu. Apakah mobilisasinya kurang atau misalkan makannya tidak, nutrisinya tidak terpenuhi, seperti itu. Itu aja yang membedakan. Karena pasien post SC itu banyak yang karena SC gitu kan,
orang itu lebih cemasnya lebih tinggi, sehingga dia takut untuk mobilisasi. Ya, makanya di tempat tidur aja begini, kita nggak mau bergerak karena dia takut, padahal itu salah. Ya, proses penyembuhan luka itu bisa dengan mobilisasi juga, tidak hanya dengan nutrisi gitu ya. Kalau nutrisi kan dari dalam, tapi kalau misalkan itunya dari mobilisasi, ya. Memang betul post op itu ada proses mobilisasinya bertahap, ya. Cuma tetap tahapan pos operasi itu sama dengan operasi yang lain. Artinya kalau sudah 24 jam itu harapannya si ibu udah bisa turun dari tempat tidur gitu. 12 jam harus bisa miringkan kiri. Itu kan secara teorinya normalnya kan begitu, memang harusnya gitu. Jadi berapa jam? 6 jam mulai menggerakkan tangan dan kaki, ya. Jadi kalau sudah mulai habis obat anestesinya, gerakan tangan, diajarin lah ibunya nih, gerakin tangannya, kakinya gitu kan. Nanti 15 jam belajar miring kanan, miring kiri gitu. Baru belajar duduk, baru nanti belajar berdiri gitu. Tapi kalau sampai 3 hari dia tiduran terus, dia gagal, berarti kan mobilisasi seperti itu. Makanya jangan aneh kalau misalkan lukanya jelek. Nah itu untuk di abdomen. Terus apa lagi yang dibedakan? Di pemeriksaan genitalia. Genitalia ada apa? perdarahan, hemoroid, vagina, hemoroid dan varises. Perdarahan perbagina untuk postpartum apa namanya? Apa namanya? Loh? Darah nifas tapi apa? Lokea. Oh, kayak Paling aja. tahu. Lokea. Lokea itu ada berapa macam? 3. Apa aja? Lokea apa aja? Coklat. Oh iya. Rubra. Terus apa lagi? Rubra. Terus lagi. Udah serosa alba sama samuleta. Kita biasanya menggunakan 3, ya, yang rubra, serosa dan alba, ya. Kalau samuleta biasanya kita nggak pakainya 3, Iya. ya. Kalau yang rubra itu apa? Berwarna merah muda. Berwarna merah dan hitam. Hari 1 sampai 3. Iya, warnanya merah. Oh, terang. Rubra itu kan hari pertama sampai hari ketiga biasanya lebih banyak, lebih terang, ya. Seperti itu. Karena pengeluarannya di hari pertama sampai hari ke-3. Yang kedua apa? Yang kedua Warnanya pink atau coklat. terus Yang ketiga itu kayak sembilan atau warna kuning sampai putih. terus namanya apa? Alba. Itu ya, itu untuk lokea atau darah nifas. Terus ada lagi satu lagi di genitalia apa? Varises. Bukan. Lagi. Di perubahan titik vagina. Nah, kalau pasiennya dilakukan episiotomi, Oh, ini perjaitan itu ya. nah
Ya apa namanya? Kita cek tanda apa? Ada infeksi. Ya apa namanya? Kan dilakukan hacking nih di X kan, digunting kan. Yang digunting apanya sih? Antara uterus. Terus model dalam. Salah, antara arus dan antara perineum. Ya. Terus susah amat ya. Ada kan ibu yang melahirkan normal, tapi dia ada episiotomi. Ada dua kemungkinan kalau misalkan vaginanya dijahit itu ada dua kemungkinan. Vaginanya dihacking setelah melahirkan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? Tadi dilakukan apa tadi? Kalau episiotomi sengaja. Iya. Otomatis lukanya pun dia akurat. Iya. Tapi ada juga dia karena ruptur. Jadi laserasi jalan lahir itu ada dua kemungkinan, bisa karena episiotomi, bisa karena ruptur, sobek. Jadi dia pada saat melahirkan dia ngangkat bokongnya diangkat nih, bisa resiko ruptur, sobek. Ya, makanya kan kemarin pada sama Bu Edi diajarkan proses persalinan. Jangan ngangkat bokong kan? Ya, orang apa namanya bagian atas sudah ditahan begini, perineum sudah ditahan supaya jangan robek. Nah, ibunya jangan ngangkat pantatnya. Ya, nah itu ada dua. Pasti akan ada hefting. Artinya si perineumnya masih dijahit kan? Nah, untuk mengecek itu luka jahitannya itu apa namanya? Kita cek tanda apa? Belum. Masa? Di format nggak ada? Ada. Coba lihat. Lihat. Ada namanya sama Bu Ana diajarkan nggak? Disampaikan nggak? Tanda reda. Oh ya. Ya itu disuruh baca, cuman baca itu. iya. Nah, itu tanda reda. Ya nanti saya tambahin di format ujian. Ya, ada namanya pengecekan tanda reda. Itu dilakukan khusus kalau dilakukan hefting atau ada jahitan. Kalau dia melahirkannya sesar, berarti kan nggak usah dilakukan tanda reda. Atau misalkan dia persalinannya normal dan tidak ada hacking, berarti nggak usah juga ada cek tanda reda. Gitu. Jadi di tanda reda ini kalau dia ada hacking di lahir atau di perineum, ya. Nah sekarang reda. Reda itu tulisannya gimana? Double E ya? R-E-E-D-A. R-nya apa?
Redness itu apa? Kemerahan. E-nya? Edem. Apa? Kadenya panggilan. Terus emosi. Apa? Ada bercak. Ya. Terus apa lagi? Bicar. Nah, bicar itu ada apa? Kemudian cairan yang keluar, ya. Bisa darah, bisa nanah, ya. Terus apa lagi? Absorption. Apa? Kerapatan jahitan. Kerapatan jahitan. Ya. Dan itu reda itu sama seperti pemeriksaan tanda-tanda infeksi gitu. Ya, jadi kalau udah actingnya nanti kalau misalkan pemeriksaan fisik postpartum, misalkan apa namanya, bisa lakukan pemeriksaan fisik ibu postpartum dengan luka episiotomi. Berarti pada saat kita cek genitalia, kita harus ada pemeriksaan tanda reda gitu. Ya, nanti proses ujiannya seperti itu. Silakan lakukan pemeriksaan fisik ibu postpartum dengan luka SC atau luka episiotomi seperti itu. Dan gitu, ya. Itu tanda reda. So, sekarang ada yang belum paham untuk tanda reda? Tanda reda? Ada yang masih bingung? Ulangi sekarang, ayo. Siapa yang mau menyebutkan